Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, di video saya yang telah lalu, teman-teman, saya telah membagikan dua buah video tentang tradisi Carok ya teman-teman, baik sejarah singkatnya dan juga peristiwa Carok yang pernah diangkat di dalam film karya Imam Tantowi teman-teman. Teman-teman, saya membagikan video tentang Carok itu karena ada sebuah peristiwa ya teman-teman, peristiwa adu carok, penyelesaian masalah dengan carok di Bangkalan Madura teman-teman. Peristiwa ini dialami oleh Hasan dan adiknya Siwardi berhadapan dengan Mat Anjar dan teman-temannya yang berjumlah 5 orang teman-teman. Dalam peristiwa ini Mat Anjar dan teman-temannya itu sebanyak 4 orang tewas teman-teman, dan 1 orang lagi lolos, katanya diampuni gitu. Peristiwa yang terjadi ini teman-teman, yaitu adu carok di Bangkalan Madura ini tidak hanya menyisakan sebuah penyesalan yang panjang ya teman-teman, tetapi juga kerugian yang sangat banyak sekali dari dua belah pihak. Pepatah mengatakan bahwa dalam perkelahian itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu teman-teman. Pada dasarnya dua belah pihak itu menanggung kerugian. Dari pihak korban yang meninggal itu menanggung kerugian yang sangat banyak sekali karena nasib anak dan istrinya, terutama dari nafkahnya, mulai terlantar teman-teman. Begitupun juga dari pelaku, meskipun masih hidup tetapi pelaku harus bertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan teman-teman, dan dalam waktu yang lama, ya mungkin hukuman kurung seumur hidup ya teman-teman. Selama itu nafkah untuk keluarganya itu juga terlantar ya teman-teman. Di samping itu kesedihan mendalam melanda dari dua belah pihak juga teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman tentang mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi teman-teman. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi, yang kita alami dan kita saksikan, itu merupakan guru yang sangat berharga bagi kita untuk sebagai bahan perenungan, perbandingan untuk langkah sikap kita selanjutnya teman-teman, agar kita tidak salah langkah dan tidak menyesal di kemudian hari teman-teman. Kalian itu mencerminkan diri kalian, jadi be yourself. Nah, kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kejadian atau peristiwa ini tidak harus kita yang mengalami teman-teman. Bisa kita menyaksikan sebuah peristiwa dan kita mau merenungkan dan kita mengambil hikmah dari situ, itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita teman-teman. Memang tidak bisa disalahkan dari kedua belah pihak teman-teman, karena sudah tradisi di Madura bahwa harga diri itu adalah harga mati, harga yang tidak bisa ditawar-tawar meskipun harus ditebus dengan nyawa teman-teman. Dan untuk mempertahankan harga diri ini, ketika sudah tidak bisa dirundingkan lagi dengan damai, maka jalan carok itu dilakukan teman-teman. Semua itu untuk membela harga diri dan martabat keluarga teman-teman, meskipun harus dibayar dengan mahal. Tidak hanya nyawa, tapi masa depan anak dan istrinya juga ikut dipertaruhkan teman-teman. Semua itu hanya untuk membela harga diri.
dan itu memang sudah menjadi tradisi yang ada di Madura, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan di dalam hati saya, teman-teman, benarkah harga diri dan martabat itu harus dibela dengan menggunakan keputusan emosi yang memuncak, teman-teman? Apakah akal kita tidak bisa kita pakai untuk bagaimana cara membela harga diri kita, teman-teman, serta martabat kita? Teman-teman, marilah dalam perenungan untuk peristiwa ini, teman-teman, untuk mengambil hikmah dari kejadian ini, teman-teman, itu marilah kita mencoba untuk mengingat kembali pitutur-pitutur luhur yang diwariskan nenek moyang kita sebagai orang Jawa, teman-teman. Yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah mengenai pitutur dan apa dibalik pitutur ini, teman-teman, yaitu pitutur mengenai Tepo Sliro. Mungkin saya pernah membuat video tentang Tepo Sliro ini, teman-teman, tetapi akan saya ulang lagi di sini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Secara harfiah, teman-teman, Tepo Sliro itu bisa diartikan sebagai tenggang rasa atau tali rasa, teman-teman, atau bisa diartikan sebagai kata toleransi, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi antar sesama manusia, dan juga menghargai segala bentuk perbedaan-perbedaan yang ada, teman-teman, sehingga terjadi ketentraman dalam kehidupan ini, teman-teman. Tetapi itu hanyalah sebuah pengertian sederhana tentang Tepo Sliro, teman-teman. Sedangkan Tepo Sliro itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu nasihat atau ajaran untuk kita itu supaya bisa menempatkan diri dengan baik dan benar sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Bagaimana Allah menciptakan kita, dengan cara apa Allah menciptakan kita, dan untuk apa kita diciptakan, teman-teman. Nah, dari sini kalau kita bisa memahami itu, niscaya kita akan bisa meraih ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan ini, teman-teman. Karena tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan, yang bisa kita sombongkan, dan tidak ada hal yang menjadi alasan untuk merendahkan orang lain, sehingga keberadaan kita, entah itu perbuatan, tindakan, ucapan kita, itu tidak akan melukai ataupun membuat orang tersinggung, ya, teman-teman. Sebagai manusia, teman-teman, kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, teman-teman. Itu adalah suatu hal yang pasti, dan kita itu mempunyai suatu kewajiban, yaitu memayu hayuning bawono, atau melestarikan kehidupan ini, melestarikan bumi dan isinya, teman-teman, termasuk kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tentram, teman-teman. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh-contoh melalui sifat-sifat Allah yang kita kenal, teman-teman, yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 sifat yang harus kita ketahui dan kita teladani, teman-teman. Saya di sini mengambil beberapa contoh saja, teman-teman. Nanti teman-teman bisa renungkan sendiri dan cari sendiri tentang hal ini, teman-teman. Begini, teman-teman. Contoh pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, teman-teman, yaitu sifat Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, teman-teman. Maha Pengasih, Maha Penyayang itu biarlah menjadi sifat Allah yang hakiki, sedangkan kita itu harus bisa memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kita yang pengasih dan penyayang, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Perbedaannya adalah di mahanya, teman-teman.
Begitupun contoh yang kedua ini adalah sifat Allah yang maha besar ya teman-teman. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Biarlah Allah maha besar itu biarlah milik Allah, tetapi kita harus memiliki sifat besar sebagai manusia. Manusia yang besar itu seperti apa teman-teman? Manusia yang besar itu adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali teman-teman, dan di samping itu juga memiliki kebijaksanaan dan bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsunya teman-teman. Ketika di dalam kitab-kitab agama teman-teman telah diterangkan bahwa manusia itu mempunyai kewajiban untuk thalabil ilmi dari lahir sampai mati. Itu menunjukkan bahwa kita itu harus menjadi orang besar dan memiliki ilmu pengetahuan yang semaha luas teman-teman. Di samping itu masih di dalam kitab suci juga diterangkan teman-teman bahwa kita itu harus wajib untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Dalam perintah-perintahnya itu kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk puasa, kita diperintahkan untuk zakat dan sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah kandungan ajaran untuk kita agar kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita teman-teman. Selanjutnya Allah itu memiliki sifat maha pengampun teman-teman. Jadi sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh makhluknya, oleh manusia, jin dan sebagainya teman-teman, itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meminta ampun teman-teman. Kita sebagai manusia, kita harus mencontoh sifat ini, sifat maha pengampun ini. Kita harus memiliki sifat pemaaf teman-teman, pemaaf atas kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun orang itu tidak memaafkan kita, tetapi kita harus bisa memaklumi dan menyadari bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa teman-teman. Ini memang tidak mudah, tetapi yakinlah dengan melakukan hal ini kita akan menjadi manusia yang besar teman-teman. Dan contoh-contoh lain itu sangat banyak sekali sifat-sifat Allah yang bisa kita teladani teman-teman. Yang tertulis di dalam kitab suci itu ada 99 sifat Allah yang sangat baik sekali, yang akan membuat hidup kita menjadi sangat tentram sekali teman-teman. Teman-teman, mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya bernarasi teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang merasa merasa tidak enak dengan kata-kata saya sekali lagi minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita belajar teman-teman. Saya tidak menggurui, tetapi saya hanya menyampaikan pandangan saya mengenai hal ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.